Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun talabuka tasabuban ilal aqwa minhu. Layakun telah buka tasabuban ilal atoi minhu. Jangan sampai permohonan kita kepada Allah itu dijadikan penyebab pemberiannya Allah kepada kita. Kita nih doa kan kata-katanya permohonan. Doa kata-katanya kan keinginan-keinginan. Jangan sampai kata-kata yang kata-katanya doa kita, yang kata-katanya permohonan, yang kata-kata itu keinginan, ajuan-ajuan, mengutarakan, itu jangan sampai kita sangka, kita jadikan penyebab ini, doa ini penyebab Allah memberi. Jadi Allah merek. Pemberian sudah ditentukan dan dulu, doa baru didengungkan sekarang. Jangan sampai permohonan kita, keinginan kita, berharapnya kita kepada Allah kita jadikan penyebab datangnya pemberian Allah kepada kita. Kalau nggak begitu pemahamannya, berarti Allah berubah dengan doa kita. Kalau Allah berubah dengan doa kita, berarti Allah bisa diatur-atur. Yang bisa diatur-atur bukan Allah. Lihat gimana? Kayak gitu mau bukan doa lah orang. Kayak gitu mau manfaatnya. Ini juga manfaatnya doa untuk apa? Doa mah takarub, mendekatkan diri ke Allah. Doa mah supaya lebih jelas mana kita makhluk, mana Allah sang pemberi. Andanya saja pemahamannya yang lambat, ketinggalan, menyangka bahwa doa itu untuk mengatur-ngatur Allah. Allah singgurnya dia kamu jodoh nanti yang asal witi dengeknya tumponan. Masa Allah bisa diatur-atur? Kurang ilmunya. Besok ngatur-ngatur Allah. Kok bukti saya memohon ya Allah, hayang mobil Innova ngasih Pak. Bukan karena permintaan Pak. Bukan karena doa Anda Pak. Allah memberi itu karena Allah ingin memberi, dan sudah Allah putuskan di zaman aja di pemberiannya. Doa baru diucapkan sekarang, baru dilaksanakan di dunia yang baru ini. Keputusan diberikannya sudah di zaman aja, sebelum kita diturunkan ke alam semesta ini. Jadi buat apa pusing-pusing? Kurang sok dilihat gitu aja. Ayah, waduh, yang isukan ke aku mah anak dari semester, rek bayaran itu dia. Bisa diri. Kurang musakan dia itu, waduh anak, wah Allah, wayahnya. Ini. Kayaknya Allah ini bisa diatur ini sama Anda mah. Wayahna Allah, ieu baburunan. Lamun begitu anak masak malah.
Awas, jangan terpeleset. Jangan terpeleset. Karena kalau berpemahaman, kalau berkeyakinan dengan doa kita, dengan permohonan kita, Allah memberikan keinginan-keinginan kita, berarti maknanya itu natijahnya, kesimpulannya, intinya berarti Allah itu bisa dirubah-rubah, Allah itu bisa diatur-atur. Berarti kita yang kuasa bukan Allah. Jadi para ahli Allah dengan tetap ramah ketika punya keinginan itu banyak bersyukur karena kata Gusti Allah la in syakartum la azidannakum. Jadi polanya bukan ngarojok Pak, awalnya polanya bukan nodong, polanya bukan maksa-maksa, tapi polanya melirik ke apa-apa yang sudah diberikan Gusti. Hoyong mah hoyong inoba teh, tapi puhanan kalau sepeda kita kesyukuran. Nuhun Allah Gusti hayang mah hayang ulah majikan hiji deui, tapi nu ieu bagian puhanan teh kaurus. Beres hiji deui. Gusti kita dahar teh sama we tajung tempe tapi sakit kami biasa syukur dipasihan tuangan dipasihan ternyata itu bil adab. Terus untuk apa kita berpemahaman bahwa mutlak masyiat Allah, keinginan Allah, Allah tidak bisa dirubah. Untuk kita balik lagi ke Allah, untuk kita tidak berpisah dengan Allah. Itulah adab ke Allah itu tujuannya untuk mentauhidkan Allah. Allah itu Al-Qadir, Allah itu Qudrat, Allah itu Qadir, Allah itu kuasa. Kalau bisa diatur-atur berarti bukan Allah. Kalau kita berpemahaman ke Allah begitu berarti kitanya nggak beradab. Berarti sifat 20 Qadir dan Qudratnya kita tabrak. Tuh. Melanggar karena kode etik tauhid. Kalau nggak bertauhid kita nggak ke Allah, nggak ke Allah, ahli Allah. Terusannya pemahamannya kok bisa lagi begitu? Kalau nggak begitu ya kita nggak bisa usul ke Allah. Sedangkan usul ke Allah itu ilmunya dengan ilmu tauhid, batinnya yaitu ittihad. Udah alamnya begitu, mesti begitu. Seperti alamnya kita turun ke muka bumi ini disebabkan adanya sang ibu alam. Orang sul adam ke ibu hancur. Mangga sok bisa nahan goreng ka indung sok hese ibu. Iyalah itu hikmah itu. Iya. Sana sebenarnya. Maknanya pemahamannya inti hikmah ini apa dan sebetulnya seperti apa. Kalau hanya diterjemahkan nggak mengerti maksudnya. Berpemahaman Allah Maha Kuasa, Allah satu-satunya penguasa, kita hanya makdur alaih yang dikuasai Allah. Itu untuk adab ke Allah, itu untuk dengan Allah.
itu untuk balik lagi ke Allah. Kalau nggak begitu nggak bisa balik ke Allah. Inilah ilmu tasawuf, ilmu untuk kita pulang ke Allah. Ilmu thariqat lain jaga gayaan, lain jaga karamat lain. Ilmu thariqat itu untuk pulang ke Allah sebelum kita meninggal. Lain yang pamer pada dekat dengan Allah lain yang hebat-hebat lain. Lain yang para merah-merah, lain yang pacang-pacang lain. Tapi jangan yang pas sadar-sadar paheula balik ka Gusti Allah. Fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan nomor 1 ya balik ka Allah. Intinya semua kebaikan. Ya hikmah itu cukup. Wa yatilu fahmuka anhu. Karena kalau perpahamannya begitu, fayakilu fahmuka anhu, maka pemahaman tentang Allah akan menyempit. Tegas nama orang teboga adab, teboga tata krama, mental dengan teboga tauhid ya Allah. Ilmu tauhid mengesahkan Allah itu adab ke Allah. Wahadai wahidu tauhidan mengesahkan. Kok Allah perlu esa-esa? Karena Allah Maha Esa. Kita mesti punya pemahaman, pengetahuan Allah itu Maha Esa. Kalau nggak begitu maka kita nggak akan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Dan kemudian ruhaninya ittihad, kembali ke Allah yang Maha Esa. Tapi kalau bahasa kembali kepada Allah yang Maha Esa, sudah jangan dikejar dengan akal. Dari sekarang sudah diliput oleh Allah. Maksudnya kita kembali lagi ke alam di mana dulu kita diciptakan. Kembali lagi ke asal di alam lahut, dan asalnya kita diciptakan dari nur Muhammad, nur baginda Nabi. Maka kita mesti kembali lagi ke alam lahut dan kembali lagi ke nur itu lagi. Itu namanya rodul farqi ilal asli, kembalinya furu ke asalnya lagi, kembalinya ba'dul ke kulun. Nah, melakukan tugas agama tuh itu agama itu. Nah, agama itu lain baca-bacaan unggul, lain wawasan kitab dia gitu unggul, lain hukum makan apa sehan lembur. Kejebak di materi. Orang kalau ribut hukum di lembur ya kiai ribut hewa kulantaran beda hukum, itu orang terjebak di materi. Kugu hewa itu pegawaian setan ya, hewa iblis, pepecahan setan di dalam iblis. Itu jangan bukan sembrono dalam hukum, pakai hukum sesuai dengan aturan mazhab. Cari kalau yang utamanya dan nggak perlu ribut kalau beda paham. Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita berkeyakinan misalkan beda ya terus saja. Ya Allah, kalau aku yakinnya ini, guru yang ini. Kalau aku salah, guruku salah, aku mohon dimaafkan, dan guruku mohon dimaafkan. Tinggal itu nggak perlu ribut. Dia meribut, ini kejebak di materi, ribut. Jadi pakar hukum, pikir, sehingga hebatnya. Karena intinya kalau balik
Jadi kayak gimana kan jaga ke surga bilang suka ya orang mungkin orang surga. Guys, guys. wal yakun talabuka izharil ubudiyyati Melainkan wal yakun talabuka liidharil ubudiyah, melainkan kalau kita berdoa itu kita mengekspresikan ubudiyah kita di dalam doa, pengakuan kita. Jadi ketika doa itu mengekspresikan rasa butuh kita kepada Allah, diwadahi dengan doa. Wal yakun talabuka liidharil ubudiyah, jadikanlah permohonanmu itu untuk mendohirkan ubudiyah yang ada di batinmu. Nah, kemudian dijero ngarasa teu mampu. Nah, kemudian dijero ngarasa hina, ngarasa teu boga nanaon. Maka ekspresikan dituangkeun di dalam doa. Jadi doa adalah takarrub untuk mengekspresikan ketidakberdayaan, untuk mengekspresikan ketidakmampuan, untuk mengakui bahwa diri ini bukan siapa-siapa, bukan untuk ngatur-ngatur Allah. Nah, itu pemahaman doa teh. Untuk itu pemahaman doa ya baca kayak gitu kieu eta moekeun hate batur. Tuan Syabdul Qadir nyarios guru teh aya 3. Hiji guru anu nuruhkeun dunya, 2 anu guru anu ngajarkeun amal ibadah hukum teu nganterkeun ka Allah, 3 guru anu nganterkeun ka Allah. Guru nu kahiji anu magahkeun dunya hukum, nu magahan dunya nu nuduhkeun dunya fahuwal muhlik, eta guru nyilakakeun anjeun. Guru nu ngajarkeun amal hukum fahuwal musyghil, eta lah guru anu nyusahkeun anjeun nyapekeun anu hasilan ka Allah. Jadi ibadah kepada Allah. Guru ngakatilu, guru nganterkeun hate sareng ruh kurang balik ka Allah. Wahwal munji, itulah nu nyalametkeun anjeun. Tinggal percaya dengan Tuhan yang Tuhan maka tentukan pilihan Anda. Guru teh nuduhkeun dunya, aya nu magahkeun dohir ibadah unggul, teu langsung nganterkeun ka Allah. Aya guru nu magahkeun amalan, ngajarkeun ibadah, bari terus hate jeung ruhanina murid-murid dibawa ka Allah melalui wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuduhkeun dunia hukum eta lah jalan menyilakakeun urang. Jadi contoh pada dunia. Mengadakan ibadah hukum adalah anu nyusahkeun urang. Nganterkeun ka Allah rohanina eta nyelametkeun urang. Itu ucapan buat ya. wa qiyaman bi huquqir rububiyyah Wa qiyaman bi huquqir rububiyyah, dan untuk melaksanakan hak-hak Allah, menegakkan hak-hak Allah, nyumponan hak-hak Allah sebagai pangeran. Pangeran nu gaduhna urang teh gaduhna naon? Nyumponan hakna diagungkeun melalui doa. Lain direndahkan melalui doa. Kiamat ngagungkeun Allah kana hak-hakna melalui ubudiyah nu diekspresikeun dina ibadah anu rupa doa. Kata-kata na permohonan, kata-kata na permintaan, tapi batina kaum permohonan, kaum permintaan telah ada tetap. Tapi ngadohir ya ubudiyah
ngaku bahwa diri teh mampu, ngaku bahwa diri teh teu berdaya, jadi ngadoa deui, semakin seueur ngadoana semakin Allah resep karena naon lain ngatur nanti awas nih, bukan ngaturnya tapi Allah resep bejal minta deui ngadoa deui minta deui teh mentana menta ngaku bahwa teh teu mampu. Mental lain meta ngatur ya. Awas mana halus nah. Ada sih paham. Jadi soledat hati kayak soledat kaki, soledat letak, soledat hati. Soledat kaki dari bangku dilaha pakai awi. Lu pakai saya soledat hati. Udah bawa ke pakar. Ya cukup